Hai semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlul Islami. Saya akan mengobservasi salah satu monumen di daerah Karawang, yaitu Monumen Rawa Gede, yang dimana pada monumen ini terjadi suatu peristiwa, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap masyarakat sekitar wilayah tersebut. Nah, sebelum kita melakukan pemberangkatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sudah selesai. Selanjutnya kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, apapun yang terjadi, kita harus patuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat selalu. Oke, kita sekarang sudah mematuhi protokol kesehatan. Pemberangkatan dari sini sampai tujuan kira-kira sekitar 2 km atau lebih ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita sudah sampai di tubuh Monumen Perjuangan Rawa Gede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Ya, ini dari luar ya, kondisi bangunan dari luar. Kita akan coba masuk ke dalam. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di Monumen Rawa Gede. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Karman Sukarman, yaitu narasumber dari Monumen Rawa Gede sendiri. Silakan Bapak. Saya dari Karawang ya, kuliah di IAIN Syekh Najati Cirebon, ingin mengetahui sejarah awal mula peristiwa yang ada di monumen. Ya, terima kasih ya, Adek. Nih Bapak penelitian dulu istilahnya. Ini gara-gara orang ini mampir di sini. Sebab ini Pak Lukas ini tanggal 19 Agustus 45 ditunjuk oleh pemerintah, karena yang ditunjuk BKR komandannya adalah Kolonel Abdul Rizk Nasution, Komandan Resmen yang pindah ke Cikampek Surakunto. Ini Komandan Komplit Karawang Bekasi, Kapten Lukas Kustadio. Ini perjuangan beliau ini hebat sekali. Dia itu orang yang luar biasa, mengambil barang-barang Belanda seperti senjata, mobil segala macam. Tapi kalau ditembak Belanda nggak kena-kena, malah kalau ngumpat hilang. Nah, ini orang yang ilmunya tinggi, jadi orang yang paling dibenci oleh Belanda. Nah, apalagi setelah peristiwa 25 November 46, di mana Letnan Kolonel Surokoto gugur oleh Laskar Belanda di Rawagandus. Ini membabi buta kalau ada Belanda gitu. Nah, inilah seorang kapten. Ini tanggal 8 Desember 47 mampir ke Rawa Gede jam 8, jam 1 berangkat lagi, hanya datengin ke markas-markas di sini. Ini dari mana? BKR ini, PKR ini di 10 Bekasi ada 104 orang karena di 10-nya ini dari SP8 dan segala macam. Dulu markas mempertahankan kemerdekaan. Karena tentara sekutu setelah bom atom Nagasaki Hiroshima 6 Agustus dan 9 Agustus masuk ke Indonesia, negara kita udah merdeka, itu dikasih Belanda menjajah lagi bangsa Indonesia. Di Surabaya tentara nikah membantai bangsa kita. Di Jawa Barat tentara Inggris sampai Bandung jadi lautan api. Ya, mohon maaf Bapak, beberapa bulan yang lalu Bapak di Jalan IPT itu di Unpad Bapak menjelaskan detik-detik peristiwa Bandung lautan api. Ya, alhamdulillah. Nah, ini orang yang paling dikejar-kejar, tapi akhirnya ya itulah dia. Ini pangkat terakhir Brigadir Jenderal. Nah, ini tanggal 11 1996 bulan 11 diundang ke sini setelah monumen jadi. Ini monumen dibikin 9 Desember 95. Iya, dibangunnya 9 Desember 95, hari peristiwa, tapi tahun 95. 96 ini diresmikan 12 Juli. Nah, ini bulan
November diundang ke sini. Itu di sana itu potretnya gue di relief belakang ya. Ini dengan Pak Sai yang ditembak 2 kali masih hidup. Pak Sai ini pernah dibawa tahun 2010 oleh Bapak ke Den Haag untuk jadi saksi. Nah ini Bapak di tengah. Waktu itu Bapak tuh anggota DPRD Karawang. Bapak 2 periode di DPRD. Tapi Bapak 77 Pak Lurah di sini, udah jadi Pak Lurah. Bapak 19 tahun jadi Pak Lurah di sini. Kepala dia pilih lagi masyarakat. Nah ini waktu mengangkat ini Bapak waktu DPRD Karawang. Nah ini tapi inilah gara-gara Pak Lukas mampu malamnya dikurung rawa gede oleh 300 liter 10 truk. Gara-gara Pak Lukas ada rawa gede dianggapnya dilindungi oleh masyarakat. Jadi mulai pagi rumah digedorin di rumah. Semua laki-laki yang usia 15 tahun ke atas dikumpulkan 10 rumah ada 30. Ditanya di mana Pak Lukas? Ya walaupun tahu dia bilang tidak tahu. Di mana markas pejuang di sini? Padahal di sana-sana tapi dia bilang tidak tahu. Dibantai sekali nembak 30, 40 dari pagi sampai sore. Makanya jumlah korbannya 431 orang. Di situ ada nama di tol itu suami ibuku yang baru 6 bulan nikah. Di situ ada nama Kotol itu suami uaku udah baru punya anak. Ya sekarang anaknya anak pertama masih hidup di Lebak Banten. Nah ini peristiwa ini 1 hari sampai sore. Besoknya laki-laki yang selamat ngabur malam Rabu. Hari Rabu ya memakamkan makam ini di rumah masing-masing, ada 1 rumah 2 dan 3. Menggali kuburannya pakai bedok, pakai golok ibunya. Untuk suami cuman 30 cm dalamnya. Dibungkuskan kapannya pakai kulambu, ini pakai spray. Ditutupinnya pakai jendela apa aja lah, pakai nyiru, pakai tampah gitu. Akhirnya nggak ada yang bayangin. Nah ini mah tulang dipindahkan 3 tahun kemudian. Hari Pahlawan 10 November 51 barulah digali dari rumah-rumah, dibuatkan taman pahlawan. Pas digali, mak ini siapa? Anak mak namanya Siler. Mak ini siapa? Suami mak namanya Kutang, Deblo, Cengek. Jadi nama asli bukan nama asal. Lain nama padu wae gitu maksudnya. Nah ini nama-nama itu nama yang luar biasa gitu ya dari keluarganya. Cuman ada 181 dari 431. Kenapa? Ya hanya dikali kan nggak ada ukuran. Nah inilah peristiwa rawa gede. Tapi tulang yang sudah dibungkusin pakai kantapan ditulisin namanya di sini sebelum pemakaman disembayangkan massal dulu nggak disembayangin. Makanya dibuatkan nama Taman Pahlawan Sampurna Raga. Jadi setelah disembayangin sempurna lah raga ini. Itulah nama Kalimantan Pahlawan. Dari semenjak dulu ada sini makam ini ya ada patoknya pakai papan, batanya patulisa gitu. Nggak ada yang ngurus, ada apa. Nah Bapak sebagai generasi penerus bangsa di sini, inilah Bapak memperhatikan sampai dijual segala macam. Ini bukan uang dari pemerintah, dari masyarakat. Ya alhamdulillah, ini perjalanan sejarah. Ini setelah diresmikan ini oleh bukan Panglima lagi, Panglima untuk Mayor Jenderal Kayu, tapi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Hartono. Bapak ditunjuk sebagai ketua yayasan, Bapak diberi penghargaan oleh gubernur maupun oleh Kasar. Ya ini sampai sekarang Bapak ketua pengelola, Bapak narasumber, karena Bapak nulis buku yang dikerang lumayan. Surat Bakunto 3000 buku, apa namanya, Karang Bekasi juga sampai 250 halaman per bukunya. Detik-detik proklamasi, belum Rawa Gede, banyaklah buku-buku Bapak yang bertulis di Karawang sekarang di arsip daerah maupun di Disparbuk kalau nanyakan di Bapak, nggak dijual pribadi karena Bapak paling menerima royalti dari pemerintah ya sebagai peneliti budaya dan sejarah. Nah inilah peristiwa Rawa. Ya alhamdulillah kita sudah melaksanakan dan menyelesaikan tugas mata kuliah study set yaitu observasi. Kita sudah menyelesaikannya dengan sumber pasukaman. Sekarang kita akan pulang kembali ke rumah. Cukup sekian observasinya. Jaga kesehatan, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.